Saudara-saudara, selamat malam. Mari kita di hari atau di minggu kita memperingati minggu-minggu atau hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus dan nanti kematian dan kebangkitannya. Pada hari Senin ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu berbicara tentang kepedulian Tuhan. Ya, kepeduliannya yang didasarkan kepada Injil Matius pasal yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih bahwa pada saat ini kami kembali boleh datang ke hadirat-Mu dan kami rindu untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena di saat-saat kami bersama-sama memperingati akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kami rindu untuk memiliki sikap yang benar. Oleh karena itu ya Bapa, terangilah kami dengan firman Tuhan, sehingga sebagai anak-anak Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan, kami bukan hanya sekedar memahami kebenaran-Mu dengan baik, tapi juga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, tolonglah kami semua, termasuk hamba-Mu ini, yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami semua sama-sama rindu untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat ini adalah tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu tentang kepeduliannya, hidup menjalani kehendak Bapa, yang didasarkan kepada Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 23. Nah, saudara, kita coba perhatikan Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyinya firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudara, coba perhatikan kalimat terakhir. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh manusia? Kenapa sih sampai Tuhan Yesus berpaling kepada Petrus lalu mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku." Nah, saudara-saudara, kita lihat apa sih yang manusia pedulikan? Apa sih yang saya pedulikan, yang saya pikirkan? Kita sebagai manusia selama hidup di dalam dunia ini tentu saja memedulikan atau kita memikirkan tentang makan dan minum. Karena kita perlu makan dan minum. Kita juga memedulikan atau memperhatikan, memikirkan tentang kesehatan. Siapa yang tidak mau sehat? Kalau kita sudah sakit, khususnya di saat-saat seperti ini, maka kesehatan kita lihat menjadi begitu penting. Lalu kita juga perlu memedulikan pendidikan. Ya, makanya kita sendiri berusaha untuk sekolah di tempat yang baik dan kita mengusahakan anak-anak kita juga sekolah di tempat yang baik. Dan kita juga peduli akan karir hidup kita, karena kita rindu kita bisa bekerja dan kita juga bisa menghasilkan dan melakukan yang terbaik, ya. Lalu kita juga peduli akan materi, ya. Selama di dalam dunia ini kita butuh uang, kita butuh, kalau bisa kita punya kendaraan, kita punya rumah tentu saja. Nah, jadi kita lihat di sini ini yang biasanya dipikirkan oleh manusia yang normal, alamiah. Kita memikirkan, kita memedulikan atau peduli akan semuanya ini.
Emangnya salah? Nah, saudara, kalau kita perhatikan, bukankah Tuhan Yesus juga peduli akan segala yang kita butuhkan? Karena ini implikasi dari ayat di Matius 6, ayat 25 sampai 26. Bukankah Tuhan Yesus berkata demikian? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, dari kalimat ayat-ayat ini, bukankah sebenarnya yang Tuhan ingin katakan kepada saudara dan saya bahwa Dia peduli akan kebutuhan kita. Malah kita dibandingkan sama burung. Burung aja Tuhan perhatikan. Masa kamu tidak Tuhan perhatikan? Tuhan juga pikirkan tentang apa yang kita pedulikan atau yang kita butuhkan selama kita hidup di dalam dunia ini. Nah, jadi kalau Tuhan peduli, berarti atau kalau Tuhan pikirkan apa yang kita butuhkan, maka apa salahnya dong kalau kita pikirkan semuanya itu? Dan kalau kita, ya kan firman Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ya, oke, kita tahu dan kita juga ya iyalah hidup itu lebih penting dari makanan. Kalau kita sudah sepikir dengan Tuhan Yesus dan mengatakan, ya Tuhan, hidup itu lebih penting dari makanan. Lalu Tuhan Yesus juga bilang, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya kita tahu kalau nggak ada tubuhnya apa yang mau dipakaikan gitu kan saudara ya. Lalu kita juga katakan kepada Tuhan, ya amin, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah sudah, kalau kita sudah sehati sepikir dengan Tuhan Yesus, bukankah sebagai anak-anak Tuhan, kita ini kan harus sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Makanya kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Makanya tema kita adalah kepeduliannya, yaitu kepedulian Tuhan Yesus apakah menjadi kepedulian kita juga sebagai anak-anaknya. Nah berarti kan sekarang udah beres dong. Jadi salahnya di mana? Nah oleh karena itu saudara, mari kita akan bersama-sama melihat dari Tuhan Yesus sendiri apa sih yang dipikirkan. Karena kan sama Tuhan Yesus di counterkannya tentang kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa, tapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, tapi kita lihat sekilas ini kelihatannya kok kalau kita sebagai anak Tuhan dan kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kayaknya saya udah oke kok. Nah ini saudara, mari kita akan melihat bersama-sama apakah betul saudara dan saya sudah oke di mata Tuhan. Kita akan melihat dari perspektif Tuhan. Kalau saudara perhatikan kalimat-kalimat Tuhan Yesus, ya. Yang pertama adalah di Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus berkata ini di dalam konteks pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya masuk ke Samaria, bertemu dengan perempuan Samaria, lalu murid-muridnya coba cari makanan, lalu memberikan makanan kepada Tuhan Yesus, kan ya. Lalu ini adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia itu bicara tentang Bapa. Lalu yang berikutnya di Matius 26 ayat 39, yaitu di Taman Getsemani. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, saudara, kita lihat di sini yang sedang Tuhan Yesus katakan di Matius 26 ini, di dalam konteks dia akan menanggung murka Allah. Cawan ini berbicara tentang murka Allah. Yang bagi Tuhan Yesus tentu menurut dari perspektif Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini merupakan hal yang sangat fatal. Ini merupakan hal yang sangat serius, yang kalau menimpa manusia betul-betul celakalah saudara dan saya.
Oleh karena itu kita lihat Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk membereskannya. Bapa yang merencanakan keselamatan itu, Anak yang melaksanakannya, dan Roh Kudus yang mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Jadi ini semua adalah rencana keselamatan Allah dan penggenapannya yang dilakukan oleh Allah Tritunggal. Nah, kita lihat saudara, ini yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia hadir ke dalam dunia ini dengan satu tujuan yang jelas, yaitu menggenapi rencana Bapa di sorga. Yang menggenapi rencana keselamatan Bapa untuk menyelamatkan saudara dan saya dari murka Allah. Itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan supaya saudara dan saya yang terlepas dari murka Allah ini, saudara dan saya melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus dipulihkan dan dikatakan menjadi ciptaan baru, menjadi gambar Allah yang kembali boleh mempermuliakan Tuhan. Nah, sekarang saudara perhatikan kata ini. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu. Dengan kata lain, kenapa dia bisa menggenapi rencana Bapa? Kenapa dia bisa hidup berdasarkan kehendak Bapa? Karena Tuhan Yesus tahu kehendak Bapa. Dan karena dia tahu kehendak Bapa dan dia juga menjalani kehendak Bapa. Jadi dia tahu dulu dan dia menjalani kehendak Bapa itu. Artinya, saudara, kalau kita kaitkan dengan pernyataan dari Petrus, saudara. Pada waktu Petrus dikatakan jangan sekali-kali hal itu terjadi kepadamu. Artinya apa, saudara? Kan di sini dikatakan maka Yesus berpaling kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dipikirkan Petrus pada waktu itu? Karena Petrus itu mengatakan pada waktu Tuhan Yesus dikatakan akan mati dan bangkit, ya, mengalami penderitaan itu dan disalibkan. Lalu Petrus mengatakan, jangan, dia katakan di situ, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dengan pernyataan Petrus mengatakan Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Berarti apa? Petrus itu bisa tidak tahu tentang rencana Bapa atau tidak mau tahu, sudah tahu tapi tidak mau yang dia tahu. Itu kan natur dari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apa sih yang diharapkan oleh Petrus dan orang-orang pada waktu itu? Mesias yang seperti apa? Yang diharapkan oleh Petrus dan orang-orang pada waktu itu adalah Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi, yang menyelamatkan mereka dari segala ketidaknyamanan yang ada di dunia ini, yaitu Mesias yang dapat memberikan dunia ini kepada mereka. Nah, ini yang diharapkan oleh mereka. Satu raja yang gagah perkasa, yang selalu bertahta, begitu ya, dan selalu hadir untuk mereka dan membela kebutuhan mereka. Nah, ini yang diharapkan oleh Petrus. Makanya kita lihat di sini bahwa Petrus ini memahami Tuhan Yesus, mengharapkan Tuhan Yesus itu seperti yang dia mau. Jadi yang dia pikirkan adalah agenda dari manusia, yang dipikirkan oleh manusia, begitu ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat, lalu apa hubungannya dengan yang tadi yang kelihatannya kok ya nggak apa-apa lah memikirkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, kapan ini yang menjadi batu sandungan? Nah, kita lihat saudara, Petrus di dalam perjalanan hidupnya, akhirnya dia di dalam pergaulannya dengan Tuhan Yesus dan terus Tuhan Yesus ajar dan Roh Kudus terus bekerja di dalam hidupnya dan dia biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Akhirnya Petrus memahami kehendak Tuhan. Nah, ini penting juga bagi saudara dan saya. Saudara dan saya tidak bisa hidup berdasarkan kehendak Tuhan kalau saudara dan saya tidak tahu kehendak Tuhan. Artinya apa? Berarti saudara dan saya harus belajar firman Tuhan baik-baik, harus betul-betul memahami isi hati dan pikiran Tuhan. Tidak bisa menjadi orang Kristen yang hanya seminggu sekali baca Alkitab di gereja yang itu juga dibacain oleh pendetanya.
Tapi kita betul harus terus siang dan malam kita. Setelah kita baca, kita siang malam kita renungkan, begitu saudara ya. Nah, jadi kita baca dari Kejadian sampai Wahyu untuk betul-betul memahami rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita mengerti kehendak Allah, maka kita dalam kekuatan Tuhan, kita diperintahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan, kalau kita tahu kehendak Tuhan, maka kita tahu yang Tuhan kehendaki adalah kita mengasihi Dia. Setelah apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, maka yang Tuhan kehendaki adalah saudara dan saya mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Dan kita lalu hidup menjalani kehidupan ini. Dikatakan kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya akan melakukan semua perintah Tuhan. Sehingga kalau kita mengerti betul firman Tuhan, apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka, maka kita akan hidup berusaha mati-matian untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk supaya perjalanan hidup kita ini merupakan satu perjalanan yang kalau saya pakai pernyataan dari Yohanes Pembaptis, saudara ya, itu adalah perjalanan yang membuat saya semakin kecil dan Tuhan Yesus semakin besar. Dan satu kehidupan yang kita selalu berusaha untuk seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, saya bukan Mesias. Hidup ini bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan Yesus. Dan ada satu saat lalu dia katakan, dia hidup yang terus menunjuk kepada Tuhan Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Dia yang harus kita percaya. Dia yang menyelamatkan dunia ini dari murka Allah. Menyelamatkan saudara dan saya dari murka Allah. Nah, jadi di sini saudara, Tuhan Yesus pada waktu dia berpaling kepada Petrus, karena Petrus ini tidak memikirkan tentang yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan dan kenapa sampai dia jadi batu sandungan? Saya ingin kita baca terusan dari ayat itu. Ya, saudara lihat ayat 24 sampai 26, bilangnya begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lihat, orang yang mengikut Tuhan Yesus, ia adalah orang yang mengatakan, hidup ini bukan tentang saya lagi. Kalau pakai bahasa Yohanes Pembaptis, saya harus semakin kecil dan semakin tidak kelihatan, dan Tuhan Yesus yang menonjol, dan Tuhan Yesus yang semakin besar, dan yang terlihat oleh semua orang. Kalau pakai bahasanya Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam diriku, yang terpancar keluar, sehingga kita ini menjadi surat Kristus yang bisa dibaca dengan mudah oleh orang-orang di sekitar kita. Dan lalu dikatakan bahwa kita siap untuk memikul salib kita. Karena setiap kita punya pergumulan masing-masing. Dan kalau mengikut kita, apa maksudnya salib kita? Pergumulan apa yang ada pada saudara dan saya? Kita teruskan dulu ayatnya saudara. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Lihat ini saudara. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dia lihat Petrus ini pada waktu dia menarik Tuhan Yesus, menegur dia dan mengatakan bahwa kiranya Allah menjauhkan hal itu, yaitu menjauhkan di mana saya jadi tidak memperoleh seluruh dunia ini. Jadi yang Petrus mau dan orang-orang mau, termasuk saudara dan saya, adalah di dalam natur kejatuhan kita mau adalah seluruh dunia ini. Yang buat saya dan kita pakai Tuhan Yesus, kita memanfaatkan Tuhan Yesus, kita memakai Tuhan untuk supaya kita bisa diberikan dan mendapatkan seluruh dunia ini. Sedangkan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan nyawa kita, untuk menyelamatkan jiwa kita dari kebinasaan, dari murka Allah. Dan mengatakan bahwa jiwamu, nyawamu itu lebih berharga dari seluruh dunia ini. Nah sekarang sedangkan Petrus dalam pikirannya, lihat ini pikiran bahwa dunia ini lebih berharga daripada jiwa yang diselamatkan.
Ini kan saudara ingat tentang seorang muda, pemimpin, kaya, yang lalu tanya kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya mendapatkan hidup kekal. Lalu pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, jual semua dan ikut aku, ya saudara. Di situ Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada dia, sebenarnya di mana sebenarnya hartamu itu berada. Karena firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka kita lihat pada waktu itu, dia lalu bandingin antara dunia ini, tentang hartanya, tentang seluruh dunia ini, kalau kita pakai pernyataan Tuhan Yesus, dengan jiwa kita, dengan kehidupan bersama Tuhan, maka dia bilang ini lebih berharga. Maka akhirnya apa? Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan memilih untuk dunia ini. Nah, ini yang Tuhan Yesus bilang sebagai batu sandungan. Dan ini tentang memikul salib itu yang bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Dengan kata lain, harta kita bisa berbeda. Ada satu orang yang mengatakan karir adalah segala-galanya, posisi adalah segala-galanya. Ada yang juga bilang adalah nama baik adalah segala-galanya. Ada yang bilang harta adalah segala-galanya. Ada yang bilang kesehatan adalah segala-galanya. Saya tidak tahu apa yang menjadi segala-galanya buat saudara dan saya pada saat ini. Apa yang sekarang ini yang membuat Tuhan, ya, kalau tadi dikatakan bahwa Tuhan berpaling, itu bahasa yang dipakai, ya, Tuhan berpaling kepada Petrus, ya. Lalu ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara gumulkan, apa yang Tuhan lihat dari diri saudara dan saya pada saat ini. Apa yang pakai bahasa saudara sendiri dan saya, bukan pakai Petrus. Kalau Petrus dia bilang, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Bisa jadi saudara dan saya pada saat ini sedang berpikir dan mengatakan seperti itu di dalam kehidupan kita. Memang tidak secara verbal, tapi di dalam hati kita. Hati yang tidak sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh kekuatan kita, semuanya adalah mengasihi Tuhan. Bisa jadi itu tidak, saat ini tidak seperti itu. Dan justru saat ini di dalam kehidupan keseharian, ngomongnya sih kasihilah Tuhan Allahmu, saudara. Tetapi di dalam kehidupan ini, di dalam perjalanan hidup ini, justru yang Tuhan dengar dengan keras sekali adalah Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dengan kata lain, Tuhan, saya ingin seluruh dunia ini. Bukan jiwa, bukan agenda Allah yang menyelamatkan jiwa ini supaya saya hidup ini hanya tentang menyenangkan Tuhan. Hidup ini hanya tentang saya terus menunjuk, lihatlah anak domba Allah. Saudara, hati-hati. Bukan berarti kalau saudara dan saya misalnya melayani di gereja, seperti saya lalu khotbah, lalu mengajar di sekolah teologi, itu pasti saya tidak akan melakukan Tuhan kiranya Allah menjauhkan agenda Allah dalam hidup saya. Sekali-kali jangan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Saya ingin Tuhan Yesus menjadi raja dan lalu memberikan saya seluruh dunia ini. Karena bisa saja saudara, pada waktu kita melayani, itu bukan kita selalu menunjuk, lihatlah anak domba Allah. Tapi kita sedang menunjuk, lihatlah gereja saya, lihatlah pelayanan saya, lihatlah diri saya, lihatlah karir saya, lihatlah apa yang saya punya. Saudara, itu sama dengan pernyataan Petrus yang menarik Tuhan Yesus ke samping dan berkata, Tuhan kiranya Allah menjauhkan agenda Allah itu. Tapi biarlah agenda saya. Saudara, jangan-jangan Tuhan Yesus sedang berpaling kepada saudara dan saya pada saat ini dan berkata, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, penghalang,
bukan justru menjadi pembuka jalan seperti Yohanes Pembaptis, tapi kita menghalangi dengan kehidupan seperti itu. Bukan hanya saudara dan saya menghalangi Kristus betul-betul menjadi Tuhan, menjadi juru selamat dan raja dalam hidup kita, tetapi juga hidup kita tidak menjadi garam dan terang. Kita menghalangi orang melihat Tuhan Yesus karena kita secara sengaja kita menghalangi. Jadi kalau dalam hal ini saudara, saya seperti secara sengaja menghalangi salib ini supaya saudara tidak bisa lihat. Bisa kita lakukan. Jangan-jangan Tuhan Yesus sekarang ini justru sedang berpaling kepada saudara dan saya dan berkata, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bukan kehendak Allah, tapi kehendak saya." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kenalilah hati saya. Kenalilah pikiran saya. Kenalilah hidup saya. Kenalilah apa yang sedang terjadi dalam hidupku pada saat ini. Ya Tuhan, ampuni. Kalau Engkau melihat saya ini sekarang seperti Petrus, yang sedang di dalam hidup saya bukan dengan perkataan. Kalau dengan perkataan saya katakan, Tuhan saya sayang Engkau. Malah saya sering bernyanyi di gereja atau saya sering menyanyi di rumah, aku mengasihi Engkau. Tapi Tuhan, Engkau melihat hidup ini adalah hidup yang seperti Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, jangan sekali-kali agenda Allah yang terjadi pada hidupku. Aku ingin seluruh dunia ini jauh lebih berharga. Segala apa yang ada di dunia ini jauh lebih berharga. Semuanya adalah nama baikku, nama karirku, semua perjalanan hidupku, harta benda, pendidikanku, makan minum adalah segala-galanya lebih berharga daripada keselamatan jiwaku. Lebih daripada apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan buat diriku. Ya Tuhan, ampun. Kalau saat ini Tuhan sedang berpaling kepada saya dan mengatakan, enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Ampuni. Ampuni saya. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Bapa, tolonglah. Biarlah mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Saya akan katakan seperti yang Yohanes Pembaptis katakan. Dan bukan hanya mengatakan, tapi saya akan hidup seperti dia hidup. Aku harus semakin kecil. Dan Tuhan Yesus semakin besar. Dan hanya Tuhan Yesus yang kelihatan. Dan sepanjang jalan hidupku, aku akan selalu berkata kepada orang-orang di sekitarku, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Biarlah diriku terus memandang Tuhan Yesus. Dan biarlah saya mengajak semua orang di sekitar saya juga untuk memandang kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada diriku, bukan kepada gerejaku, bukan kepada organisasiku, bukan kepada pekerjaanku, kepada pencapaianku, tapi hanya kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.